Oke, untuk Naomi ya, udah dimaafin terus terjadi kembali, maafin lagi, begitu seterusnya. Bagaimana itu? Kayaknya itu dialami semua orang ya. Oke, kadang saya pernah juga sering bilang kayak gitu sama Tuhan, udah aku ampuni pun begini-begini. Tapi Tuhan katakan, ya kita harus mengampuninya 77 kali 7 setiap hari. 77 kali 7 setiap hari. Berapa itu? Itu hanya satu orang loh. Misalnya si Jack misalnya, atau si Ana menyakiti kita hari ini. Ya udah, ampuni dia. Kalau masih sekali, ya untuk seterusnya diampuni. Tapi kalau dia sudah fatal, ya buat batas aja. Buat batas, itu sih. Jadi ya kamu, saya. Jadi jangan terulang lagi, supaya jangan tersakiti lagi. Jadi hubungannya biasa saja, tidak membenci, tidak memusuhi, tapi cuman just say hi, halo gitu. Kalau dia butuh sesuatu, ibaratnya mungkin dia ada masalah, dia ceritakan ke kita, ya jadi pendengar saja. Tapi kalau udah bicara soal minjam uang, ya kalau memang kamu ingin membantunya ya silakan kalau kamu percaya. Tapi saya bukan tipe orang yang meminjamkan uang. Karena dulu ada teman saya yang sudah pernah juga saya ini ya, dia minjam uang berkali-kali, dan bahkan saya menanggung hidup dia sempat. Saya pun ditipu sama mamanya juga. Ya waktu kuliah dulu dikasih sama papa saya itu pegangan sama mamanya 12 juta. Ya saya cuma dikembalikan 1 juta berapa gitu, 200. Itu pun seharusnya yang dari belanja saya itu aja nggak nyampe 2 juta gitu loh. Seharusnya yang dikembalikan ke saya itu sekitar 10 juta lebih, hampir 11 juta. Karena ternyata saya juga yang membeli barang-barang anaknya dia, karena kita satu kuliah. Nah, jadi sejak itu dia pun mengaku-ngaku tidak meminjam uang saya sama saya, tapi saya tunjukkan bukti SMS. Itu zaman dulu tahun 2000-an masih SMS ya. Itu saya tunjukkan ke orang tuanya tentang saya menagih uang anaknya, utang anaknya ini. Yang harusnya dikembalikan sama saya itu sekitar 6 juta sekian, yang dikembalikan ke saya cuman 400 kalau nggak salah, apa 300 gitu. Keterlaluan sih. Jadi sejak saat itu saya tidak pernah mau meminjamkan uang ke orang lain. Saya mengampuninya, tapi saya sudah membuat batas. Jadi supaya tidak terjadi lagi celah untuk dia masuk lagi ke kehidupan saya untuk menyakiti saya atau apa. Tapi kalau dia butuh bantuan, kayak waktu itu juga dia ibaratnya mau ketemu lah misalnya, ketemu ya apa begini ya, kalau saya bisa ketemu ya ketemu, kalau enggak ya enggak gitu. Tapi kalau udah urusan minjam uang, saya bilang, aduh, saya memang ada uang. Saya jawab gitu aja, saya memang ada uang, tapi saya punya ada baru kebutuhan yang lain begini-begini. Nanti kalau aku kasih sama kamu, nanti aku jadi kurang, kemana aku carinya? Nah, ya udah aku kasih kamu aja, nggak usah dikembalikan. Jadi aku kasih kadang entah 20.000, 50.000, seberapa yang aku ada di dompetku yang aku bisa kasih. Jadi aku tidak mengharapkan sesuatu untuk dibayar sama dia, karena dia tahu dia tidak akan membayar. Daripada aku nanti ngasih banyak padahal dia tidak mungkin membayar, kan yang sakit hati lagi ya. Aku sih itu untuk masalah uang. Tapi kalau untuk masalah kelakuan yang kayak gimana, ya udah diampuni, udah selesai, diampuni. Tapi hubungan kita nggak akan segitu dekat lagi, kayak gitu sih kalau aku ya. Kalau saya kayak misalnya di dunia pelayanan itu ada orang yang pernah fitnah saya. Dia pelayanan, kita sama-sama pelayanan, waktu itu masih pelayanan di Singer ya, tahun 2000 berapa ya itu ya, 2009 itu. Waktu itu saya difitnah. Saya punya pacar waktu itu pengusaha, dia di apotik, dia buka apotik jadi dari Jakarta dia buka apotik di Jogja. Dia pengusaha. Nah waktu itu saya kan di entertain juga di radio, terus nge-MC dan lain-lain ya. Dan mungkin dia sirik ya, karena dia hubungan dia sama keluarganya pun, suaminya pun gak bagus gitu. Jadi kayak selingkuh-selingkuhan. Jadi suaminya selingkuh dibalas sama dia selingkuh. Akhirnya keluarga itu ya seperti itulah.
kalau nggak salah udah bercerai atau suaminya udah meninggal, saya pun nggak begitu ini banget ya. Nah jadi dia itu langsung siaran langsung, dia live, nelpon live, jadi telepon interaktif. Waktu itu bukan saya yang siaran tapi orang lain, terus dia ngomongin apa gitu, mungkin dia bercanda atau apa, tapi orang kan pendengar udah langsung menganggap seperti apa. Jadi intinya adalah orang berasumsi bahwa saya tidur sama si cowok itu. Padahal sampai hari ini pun kalau mau diakuin, cowok itu saya nggak pernah tidur sama dia. Pernah cowok itu memang pernah maksa saya untuk sama dia ngelakuin yang itu, tapi saya nggak, langsung saya tinggalkan. Cuman karena memang dia senang sama pacar saya, karena saat itu ya tahu sendiri, pengusaha, orang kaya, dan dia itu selalu baik ya, selalu bawa makanan bahkan bunga ke radio tempat saya siaran waktu itu. Terus selalu jalan kemana bawa mobilnya gitu kan, dimanjain yang gimana lah. Dia langsung aduh kok ini banget. Nah mungkin dia kan nggak mendapatkan kayak gitu sama suaminya, jadi dia ingin merampas pacar orang lain gitu, padahal dia udah punya suami gitu. Nah saat itu ya saya waktu itu saya lagi dicalonkan untuk menjadi worship leader sama gembala sidang, lagi ini promosiin. Terus langsung koordinator saya bilang gini, "Tak, saya tahu kamu nggak seperti itu, tapi karena kamu pelayanan mimbar, orang ngerti kamu juga di entertain, nggak ada yang nggak kenal kamu, jadi saya mau ini dulu ya, nanti 3 bulan kemudian aja baru kamu boleh ke mimbar lagi gitu. Saya percaya kamu nggak seperti itu gitu." Nah saat itu saya memang sakit banget ya, sakit banget. Saya langsung merasa gini, Tuhan, kenapa kok kau biarkan aku sampai dipermalukan seperti ini? Kau tahu aku nggak melakukan ini, dan betapa brengseknya perempuan hina ini. Sampai gitu saya bilangnya, saya jujur aja padanya yang ngomongnya, betapa brengseknya wanita hina ini gitu kan. Aku udah anggap dia kayak mamaku sendiri, aku panggil dia tante, aku sering dengerin dia curhat dia, sampai aku tahu kelemahan dia, semua masa lalunya dia ceritakan semua, tapi aku nggak bisa ceritain itu privasi dia. Aku nggak mau jadikan itu menjadi aku menyerang balik gitu loh. Sebenarnya bisa aku melakukan itu, tapi aku nggak melakukan apapun. Tuhan cuma suruh diam, dan aku tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Dan anehnya mulutku tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Aku cuma nangis, diam, nangis. Dan saat aku berdoa, aku cuma melihat diriku seperti melihat penglihatan. Aku di dalam jurang yang di bawah dalam banget, itu gelap banget, dan aku sudah luka-luka. Jadi memang itu kondisiku saat itu memang seperti itu. Aku sangat luka banget dan terluka banget, itu bahkan fisik dan semuanya. Aku mau naik itu ke atas nggak bisa, dan itu jurangnya tuh dalam banget dan tinggi banget, itu curam banget, nggak ada yang nolong. Lalu aku melihat ada satu tangan, dia mau memegang aku, dia nggak bisa. Lalu dia turun ke bawah, dia turun masuk ke dalam jurang itu dan menggendong aku. Setelah aku udah mulai, dia ini pakai kuku-kukunya menaiki gunung yang itu, yang curam itu, yang terjal itu, jurang itu, dinaikin gitu pakai kukunya, tangannya. Lalu sampailah di atas. Terus aku masih digendong sama dia jalan, dan aku baru lihat ternyata itu Tuhan Yesus. Jadi aku lagi-lagi ya, di situ aku dibangkitkan bahwa ternyata dalam keterpurukan seperti itu pun Tuhan tidak meninggalkan. Bahkan dia masuk, mungkin aku nggak bisa menggapai tangannya, Tuhan pun tidak bisa karena aku terlalu jauh, tapi Tuhan itu sampai masuk ke dalam jurang itu, dan dia membuat gini. Jadi terus di situ aku belajar, aku harus mengampuni orang ini, aku harus mengampuni. Aku mengampuninya. Bahkan itu sudah tahun 2009 dan kami berpisah 2010. Itu aku masih belum mengampuni waktu itu. Setelah itu baru aku mulai mengampuninya. Sebelum berpisah itu 2010 akhir, waktu aku kerja di perusahaan yang lain waktu itu di Sumatera, dan aku balik lagi 2014, ketemu lagi sama dia itu di suatu ibadah KKR, dan aku sudah mengampuninya.
tahu dari mana aku mengampuni? Karena aku waktu aku menghadapinya, berhadapan dengan dia, nggak ada lagi rasa sakit di hati. Jadi dia yang malah merasa sungkan, dia risih, dia kayak mau nyari tempat, mau lari kemana. Dia sampai mau menghindar gitu. Terus aku bilang, halo Tan, apa kabar? Lama nggak kelihatan. Oh iya, tambah gemuk kamu ya. Oh oi, berarti kamu bahagia, puji Tuhan. Udah gitu, ya wes ya Tan, gitu. Aku lanjut ya. Jadi aku cut, nggak mau lebih banyak. Aku mengampuni, tapi aku nggak mau ada interaksi yang lebih banyak. Yang jelas hubungan itu pasti berubah, nggak akan mungkin sama, ya. Tapi yang penting jangan ada kepahitan. Itu nggak ada masalah kalau kita membuat jarak sama dia karena sudah tersakiti, nggak masalah. Asalkan kita yang tahu, hati kita jangan ada kepahitan, jangan ada amarah, kita ampuni dia, tulus mengampuni. Tapi hubungan itu tidak mungkin sama, itu nggak masalah, dan memang tidak mungkin sama, dan memang harus tidak mungkin sama, karena akan ada lagi kemungkinan untuk itu. Apalagi kalau itu orang luar ya. Kalau orang keluarga kita kan nggak mungkin kita menghindari, tapi kan kalau orang luar nggak pasti bisa. Dan kalau cuman sepupu pun kan bisa aja cuman say hi, kan nggak perlu harus yang interaksi gitu ya. Apalagi kalau kayak misalnya orang kantor misalnya, saya juga pernah kayak gitu ya. Jadi buat aja jaraknya, nggak ada masalah. Yang penting hati kita benar, kita jangan ada kepahitan, kita mengampuni dia. Kalau dia ketemu sama dia, bersikap biasa aja, halo gitu, seperti itu. Jadi ya seperti itulah, mengampuni. Kalau dia lakukan lagi, ya berarti artinya dia ya mungkin kerjaannya seperti itu, atau mungkin dia bisa jadi nggak berubah gitu kan. Atau mungkin ada kalanya juga kita perlu tegur, ngomong sama dia, bilang misalnya udah diampuni, tanya aja. Saya selalu bilang gini, aku bisa ngomong nggak gitu, coba aja pancing dia. Kalau misalnya bilang boleh, ngomong apa, tapi terserah kamu sih mau lakuin apa enggak. Aku cuman mau cerita aja kalau aku nggak suka sama kamu, sifat kamu yang kayak gini. Kamu tahu nggak, kalau kamu kayak gini terus kamu nggak akan bisa punya teman. Semua orang akan benci kamu. Aku aja, teman kamu yang udah lama aja bisa terluka sama kamu kayak gini. Tapi aku udah mengampuni kamu sih, cuman ya udah, aku nggak mau kamu itu nanti jadi nggak punya teman. Jadi daripada kamu dimusuhin semua orang, kamu berubah deh. Kamu cek diri kamu. Aku memang nggak perfect, nggak sempurna. Aku juga punya banyak kesalahan. Tapi setidaknya kamu perbaikilah sifatmu yang seperti ini. Nah, mungkin bisa ngomong kayak gitu ya. Setelah itu ya kalau dia nggak berubah juga, ya udah biarin aja. Yang penting udah kita sampaikan. Kayak gitu aja sih dari saya, Naomi. Begitu. Ada yang mau telepon? Ya sih, kalau ateis mereka agak sulit ya. Ada yang mau telepon mungkin? Atau ada yang mau cerita yang butuh didoakan? Ada? Sama-sama Nomi. Saya harap jawaban saya menjawab ya. Ada yang mau telepon? Itu di WhatsApp saya ya. Kelihatan nggak itu? Bagi yang mau telepon bisa kesini ya.
Ada yang mau telepon untuk mau cerita mungkin hubungan dengan papahnya, sharing gitu, atau berbagi kesaksian yang mungkin bisa menguatkan kita, atau mungkin ada yang butuh didoakan. Yang butuh didoakan bagaimana? Ada? Gila ya, selama pandemik ini saya naik 8 kilo. Ada sebelum kita tutup yang mau nelpon? WhatsApp ya? Atau ada yang mau bertanya di WhatsApp mungkin? Saya juga nggak dapat pesan ya. Ada? Ini mungkin saya nanti atau besok kali ya, kita lanjutkan lagi tentang bagaimana caranya untuk mengalami pemulihan itu ya. Yang jelas di sini saya hanya berbagi ini untuk membantu kita semua bagaimana kita menumbuhkan rasa percaya diri kita ya. Terus supaya kita itu sanggup membuat pilihan, terus membantu kita semua untuk lebih bertanggung jawab ya, dan juga supaya kita itu hidup kita itu seimbang dan harmonis sama orang-orang yang kita sayangi gitu. Karena sekali lagi, kalau kita tidak bisa punya hubungan yang baik dengan Bapak kita, percayalah kita nggak akan bisa melihat kebaikan Tuhan. Kita nggak akan bisa melihat bahwa Tuhan itu sayang kepada kita seperti Bapak kita sayang sama kita. Itu sih. Dan hati-hati sama pergaulan ya. Kalau kita tahu kita ada sesuatu yang kurang, tidak ada hubungan baik dengan orang tua kita, bergaul baiklah dengan orang yang punya hubungan baik dengan orang tuanya. Jadi kalau misalnya kita bergaul dengan orang-orang itu, orang itu akan mengingatkan kita dan mengatakan, kamu jangan gitu sama papamu, kamu jangan gitu, kamu harus sayang sama papamu. Jadi dia akan seperti rambu-rambu buat kita. Lah kalau misalnya kita berteman dengan orang yang nggak benar juga ya, saat kita bilang yuk kesana yuk, gue malas banget nih sama bokap gue, males banget, kerjanya merepet aja, nyokap gue lagi handphone mulu yang dipegangin, gue ngomong apa kek nggak pernah, duit aja juga gue minta juga nggak pernah dikasih, ngomongnya minta sama bokap loh, yuk kita keluar deh, gimana sih, apa suntuk lu ada tempat ini nggak, ada cowok-cowok nggak yang bisa lu ini ajakin dong, yang buat traktirin kita. Nah itu kan udah salah banget ya. Nah jangan yang nemuin orang-orang kayak gini. Nah kalau misalnya orangnya itu juga temenin juga nggak beres, dia akan bakalan bilang gini, wah ada tuh ini nih, tapi udah om sih, lu mau nggak? Ah nggak apa-apa deh, yang penting dia traktirin kita. Nah terakhir apa? Pecun deh. Iya kan? Istilahnya apa ya itu ya? Jual diri gitu. Mana mungkin hari gini om gitu loh, nggak ada hubungan darah, bukan om lo gitu kan, mau ngasih duitnya tanpa yang diembel-embelin, nggak mungkin kan? Kan akhirnya rusak. Habis itu nangis-nangis, Tuhan aku najis. Habis itu nggak pernah ke gereja. Kalau lama-lama jauh dari Tuhan. Nah ini yang makanya saya bilang, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik
Nah, kalau kita misalnya tidak bisa hubungan kita baik dengan orang tua kita, percayalah kita tidak akan bisa melihat kebaikan Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa merasakan kasih Tuhan atas hidup kita. Karena apa? Karena kasih Tuhan itu kepada kita itu seperti bapak sayang kepada anaknya. Dan misi Tuhan datang ke dunia untuk mengatakan, ini loh, aku bapakmu. Gimana kita bisa menerima Tuhan sebagai bapak kita kalau kita sendiri nggak hubungannya dekat sama bapak kita gitu loh. Kalau misalnya belum mengampuni bapaknya, atau ada yang merasa sakit karena bapaknya belum bisa maafin bapaknya, atau bapaknya udah meninggal, ya udah, ingatin aja hal-hal yang indah. Tuhan, aku mau mengampuni bapakku, terima kasih Tuhan, bapakku yang hebat, bapakku yang luar biasa. Masa sih nggak ada hal baik dari bapakmu yang pernah kau ingat? Ingat aja itu, dan mulai belajar mengampuni. Itu saat itu ya, saya sekarang bisa ngomong kayak gini karena saya udah melalui. Mengampuni itu enak banget, memang sakit banget. Itu kayak kalau udah mulai mau mengampuni itu rasanya itu di dada itu kayaknya ada yang mau dicabut tuh, sakit banget. Tuhan, sakit gitu. Tapi harus diperkatakan. Kadang gini, padahal saya belum mengampuni nih orangnya, tapi saya perkatakan, Tuhan, aku mengampuni si ini, Tuhan, aku mengampuni sini, Tuhan, aku mengampuni dia. Lama-lama terus ini sini sesak, kayak ada yang mau dicabut gitu loh. Di situ saya nggak bisa ngomong lagi, saya cuma nangis, saya cuma bilang gini, saya mengampuni dia Tuhan, cuman kayak gitu. Tuhan, aku mengampuninya Tuhan. Nah kayak gitu-gitu. Nah di situ tuh yang penting pemulihan, ada kemauan. Nah katakan kalau memang sulit, Tuhan, katakan. Saya pernah ada mengalami sulit mengampuni, saya cuma katakan, Tuhan, aku nggak bisa mengampuni orang ini. Sakit, di sini sakit Tuhan, aku nggak bisa mengampuninya. Tapi di situ di dalam hati saya seperti ada yang kayak antara Tuhan dengan saya. Tuhan bilang, ampuni dia. Aku nggak bisa Tuhan, saya bilang gitu. Aku nggak bisa. Udah terlalu lama dan udah terlalu terus-terusan, ini sakit banget. Nggak bisa aku toleransi, ini nggak bisa. Tuhan bilang di dalam hati saya lagi, kalau misalnya kau tidak mengampuninya, lalu dia mati, lalu bagaimana? Tapi sakit Tuhan, sakit. Lalu Tuhan bilang, sebagaimana aku mengampunimu, maka kau harus mengampuni dia. Tentang dia itu urusanku, tapi bagianmu adalah kau harus mengampuni. Di situ tuh saya udah nggak bisa ngomong lagi. Saya cuma bilang, Tuhan, aku tidak bisa mengampuni dia, tapi aku mau mengampuni dia. Karena itu tolong aku Roh Kudus untuk aku bisa mengampuni dia. Hatiku jamah, tolong aku Roh Kudus untuk mengampuninya. Mampukan aku untuk mengampuninya. Mampukan aku untuk mengampuninya. Aku mau mengampuninya. Aku mau mengampuninya. Belum mengampuni loh. Belum aku mengampuninya. Belum. Aku mau mengampuninya. Nah di situ nanti lama-lama terus cuma nangis. Entah bagaimana ya Roh Kudus itu bekerja. Udah mengampuni. Mungkin belum selesai saat itu juga, bisa berjam-jam, atau mungkin besok lagi, terus dia nyakitin lagi, terus sakit lagi. Tapi saat misalnya kita sudah benar-benar lost, ibaratnya kalau wong Jawa itu ya, nek wong Jawa ki ngomongnya mbok lost gitu loh. Jadi masa cuek, jadi bodoh amat. Nek kamu saya itu, kalau kamu saya bilang cuek bebek. Kalau bebek pernah lihat bebek jalan nggak? Itu pantatnya megal-megol kayak bebek. Jadi anggap aja cuek. Jadi masalah orang mau nyakitin, cuek aja, gitu loh. Karena memang cara setan seperti itu. Jadi itu pilihan kita sih. Mengampuni atau tidak mengampuni itu pilihan kita. Tapi percayalah, saat kita misalnya kita mengampuni seseorang, itu enak banget, ringan banget. Mau doa pun lempang, nggak ada yang rasanya beban. Ya, apalagi kalau orang lagi sakit hati, itu pasti nggak bisa tidur, sulit. Iya, yang si sana aja nggak merasa disakiti kan, dia enak aja tidur. Lah kita udah nggak bisa, kita udah ngedubel dalam hati. Ih, ini kenapa sih dia? Kok ada sih makhluk kayak gini? Kok ada manusia kayak gini? Nah, itu kan sering ya terucap sama kita. Nah,
Itu proses. Enggak mungkin drastis, saya tahu. Karena proses saya hampir 40 tahun saya mengalami proses itu dari lama. Itu proses. Makanya tetap datang sama Tuhan. Karena saat kita datang sama Tuhan, Tuhan yang akan memulihkan itu satu persatu. Tapi jangan heran dan jangan merasa, kok aku merasa ditelanjangin sama Tuhan, dosa-dosaku kok merasa seperti ini, kok aku makin sakit, ya. Kayak misalnya gini, Tuhan ajarkan aku untuk bisa mengampuni orang lebih lagi. Ya, yang pasti datang orang-orang yang akan menyakiti, karena itu doa kita, supaya itu latihan. Nanti jangan pikir, Tuhan kok aku disakitin terus loh, itu kan doamu gitu loh. Kan kamu minta untuk supaya punya hati yang bisa mudah mengampuni. Gimana tahu kalau kamu bisa mengampuni kalau misalnya nggak ada ujiannya? Bener nggak? Jadi seperti itu. Tuhan berikan aku hati yang untuk lebih mengasihi. Gimana caranya? Ya kalau ada yang menyakiti kita, misalnya orang-orang yang terdekat dengan kita, orang tua kita, atau siapalah gitu, atau pacar kita, pasangan kita, atau suami kita, istri kita, anak-anak kita, ya. Ya jangan heran, jangan komplain, jangan berontak sama Tuhan, jalani, ikutin. Karena bagaimana kamu tahu kamu punya hati yang lebih mengasihi kalau kamu nggak bisa ngadepin itu? Terus melihat ada orang di jalanan, orang-orang pengemis, atau misalnya kamu tergerak sedikit pun nggak ada, gimana kamu bisa diuji dalam hal itu gitu? Mungkin kamu nggak ngasih dia uang, dan jangan ya, karena memang sudah dilarang, peraturan kita pun tidak seperti itu. Tapi paling tidak kamu kasih dia makanan. Orang-orang di jalanan, pengemis itu, ya. Jadi seperti itu dari kita. Kalau kita sanggup melihat diri kita berharga, kita bisa sanggup melihat kasih Tuhan dalam diri kita, maka pastilah kita, hubungan kita akan dekat dengan keluarga kita dan dekat dengan Tuhan. Seperti itu ya. Ada yang mau sharing? Atau kita tutup saja ya?
Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Buka mata kami Tuhan, untuk kami melihat kasih. Betapa Kau jadikan kami berharga. Kau jadikan kami berharga bagai biji mata-Mu Tuhan. Oh, setiap orang yang menjamah kami, menyentuh kami, menyakiti kami, artinya mereka sedang menyakiti biji mata-Mu sendiri Tuhan. Oh Tuhan Yesus, taruhkan pengertian itu atas setiap kami, bahwa kami berharga di mata-Mu, bagaikan biji mata-Mu Yesus Tuhan. Kau yang memelihara hidup kami, menjaga kami sedemikian rupa. Bahkan Kau katakan Kau menggendong kami sampai putih rambut kami Tuhan. Kami tidak akan pernah takut, kami tidak akan pernah khawatir, karena kami percaya Kau Yesus menyertai hidup kami. Kau Yesus adalah Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bukakan setiap telinga ya Bapa, untuk mendengar setiap kebenaran yang hamba-Mu sampaikan, yang Roh Kudus-Mu sampaikan pada saat ini. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan ya Tuhan boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam setiap hati orang-orang yang mendengar pada saat ini. Jamah Tuhan dimanapun mereka berada. Pulihkan setiap hubungan. Pulihkan hubungan antara suami dan istri. Pulihkan hubungan antara ayahnya dan anak-anaknya. Pulihkan hubungan antara ibunya dan anak-anaknya. Pulihkan setiap keluarga. Tuhan, pulihkan setiap keluarga-keluarga yang mendengar pada saat ini. Pulihkan hubungan mereka Tuhan. Pulihkan hubungan mereka dalam rumah tangga mereka. Biarlah seorang suami menjadi kepala atas istrinya. Biarlah juga seorang suami menjadi kepala atas rumah tangganya, seperti Kristus menjadi kepala atas gereja-Mu Tuhan, atas jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu memberkati mereka, diberkati mereka, keluarganya. Tuhan lindungi mereka, setiap anak-anak muda yang mendengar pada saat ini video ini Tuhan. Berkati pergaulan mereka, jangan sampai mereka bertemu dengan pergaulan yang buruk. Di dalam nama Yesus, lindungi setiap langkah-langkah anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, pertemukan mereka dengan orang-orang yang positif. Pertemukan mereka dengan orang-orang yang membangun dalam kerohanian mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang saat ini bergumul untuk pemulihan keluarga, Tuhan dengarkan setiap doa mereka. Tuhan dengarkan setiap jeritan mereka. Tuhan jawab Tuhan. Kami percaya orang yang berharap kepadamu tidak akan dikecewakan. Karena itu Tuhan, pada saat ini hamba-Mu melepaskan berkat yang daripada Roh Kudus. Dalam nama Yesus, jadilah sesuai dengan iman-Mu. Dipulihkan, dinyatakan dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat pemulihan keluarga terjadi. Mujizat pemulihan hubungan antara ibu dan anak, pemulihan hubungan antara anak dan ayah, dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Antara suami dan istri saat ini terjadi. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati keluarga-keluarga Kristen, keluarga-keluarga pengikut Kristus, keluarga-keluarga anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus, menjadi inspirasi buat orang-orang sekeliling, menjadi berkat buat orang-orang sekitar. Biar nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, namun hamba percaya, kami percaya Tuhan, bahwa Roh Kudus-Mu itu tanpa batas, tidak bisa dibatasi oleh waktu, ruang. Dan kami percaya Roh Kudus yang bekerja di setiap hati pada saat ini, menjamah mereka dengan kuasa Roh Kudus. Firman-Mu Tuhan bekerja pada saat ini di setiap hati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, channel ini adalah channel-Mu. Biarlah setiap yang hamba-Mu sampaikan dalam channel ini, itu hanya perkataan firman-Mu dan kebenaran-Mu saja. Mulut hamba-Mu ini hanya untuk memberitakan kebenaran firman. Karena itu Tuhan, jadikan hamba-Mu ini Bapa untuk terus tetap bisa berdiri sekalipun hamba sudah selesai Tuhan dalam melayani. Dalam nama Tuhan Yesus, segala balik serang setan diikat, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus.
Tuhan juga melindungi keluarga hamba ya Tuhan dari segala serangan setan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Serahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Aku milik-Mu, aku hamba-Mu Tuhan. Aku hamba-Mu, aku tunduk di bawah kaki-Mu. Karena aku percaya, karena itu tunduklah kepada Kristus dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Aku serahkan hidupku ke dalam tangan-Mu, aku milik-Mu. Bukan tentangku Tuhan, tapi tentang Yesus. Biarlah apa yang hamba sampaikan sebagai kesaksian hidup hamba Tuhan boleh membangkitkan iman setiap anak-anak-Mu di tempat ini, pada waktu ini, saat mereka mendengar video ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Berkati orang-orang yang sudah bergabung ya Bapak, dalam nama Yesus. Berkati mereka, apapun yang menjadi pergumulan hidup mereka Tuhan. Hamba percaya Tuhan yang sudah selesaikan itu semua bagi mereka. Tuhan jadikan itu mereka berkemenangan, semuanya berkemenangan. Tuhan lakukan dan adakan perbedaan antara orang-orang yang takut akan Tuhan dengan yang tidak. Tuhan adakan perbedaan antara orang yang berseru-seru kepada Tuhan dan yang percaya kepadamu Tuhan dengan yang tidak. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menjadi pembela atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Berkati ya Bapak semua subscriber, pendengar, viewers, semuanya tanpa terkecuali. Tuhan berkati ya Bapak. Biar mereka semakin datang kepada Tuhan, semakin mengenal Kristus, dan menjadi menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan beristirahat dan ada yang mungkin melakukan aktivitas yang lain. Tuhan sertai berkati, Tuhan menjaga hidup kami. Terima kasih Bapa, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus, haleluya, amin. Oke. Sekali lagi Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Thank you for watching. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.